Halo semua, bertemu kembali di page Tinemungan Tahun Kadazan Dusun. Baino na po nga, manangon ako kagudo kayo isoot susuy-susuyan. Dan kali ini saya akan bercerita tentang Jambatan Tamparuli. Dan hari ini juga saya akan menggunakan dua bahasa. Maksud saya di sini saya akan kasih campur. Saya mau bercerita macam yang betul-betul Sabahan punya. Seperti yang saya cakap tadi, saya mau bercerita pasal tuh yang Jambatan Tamparuli. Saya percaya semua yang kelahiran 90 ke bawah tuh, bukanlah semua, nggak. Kebanyakan yang lahir di tahun 90-an nggak, semua sudah tahu dia punya legenda tuh itu Jambatan Tamparuli kan. Tapi kalau yang generasi baru, dorang tidak tahu sebenarnya itu Jambatan Tamparuli yang selalu dorang pijak-pijak sama yang selalu dorang nyanyi pak Kang Kundo, dibilang dorang tidak tahu itu jambatan ada cerita tersendiri. Jadi di sini saya mau berkongsi sama kamu. Minta maaf kalau jalan cerita saya kurang tepat ataupun tidak lengkap. Kalau ada yang kurang, minta maaf, kamu kasih tambah saja. Kalau ada yang terlebih pun kamu tegur saja. Dengan terbuka saya akan menerima setiap kritikan kamu. A few moments later. Kita tahu kalau kita sebut saja ini Jambatan Tamparuli, kita tahu itu memang terletak di daerah Tamparuli kan. Dulu-dulu lagi kan itu daerah Tamparuli nih nggak. Dia sebuah daerah yang kecil dulu gitu nggak, belum banyak penduduk sana. Waktu itu nggak di bawah pemerintahan British lagi masa itu, tidak akan kasih tahu tahun berapa nggak. Kalau yang saya pergi baca artikel, saya belum jumpa lah yang dia karena tulis tahun berapa karena buat tuh yang Jambatan Tamparuli. Jadi kalau kamu tahu nanti kamu komen saja. Ada nih satu orang tentara British, nama dia si Robinson. Si Robinson dia ada project mau mensoi Jambatan Tamparuli. Dan waktu itu juga di sana daerah Tamparuli waktu itu ada satu orang Sumandak cantik betul. Namanya dia nggak si Salungkoy. Si Salungkoy dorang cakap natural beauty. Tuh dia tiada makeup pun dia alawa. Terus dia lemah lembut, dia baik, hampir sempurna lah si Salungkoy ini. Sebab dia akan cakap cantik betul Masa si Robinson mulah kasih diri tuh yang Jambatan Tamparuli kan, orang mengalami satu kebolingkahangan ataupun satu masalah, di mana tuh masalah itu kan bila dorang kasih diri tuh yang Jambatan Tamparuli nggak runtuh saja, bila banjir runtuh. Sebab kita tahu kan di bawah itu jambatan tuh nggak ada sungai. Mungkin kalau dulu itu sungai kalau dia meluyut nggak paling besar kan. Jadi setiap kali dorang kasih bikin tuh Jambatan Tamparuli runtuh saja. Satu hari si Salungkoy ini mungkin dia jalan-jalan sampai si Robinson dia nampak. Si Robinson ini nggak sanganu tuh project Jambatan Tamparuli lah, dia nampak si Salungkoy. Dia mulalah jatuh cinta sama si Salungkoy. Tapi pada waktu yang sama ada satu orang kampung nama dia si Intang. Si Intang ini nggak, dia jatuh hati juga sama si Salungkoy. Dia pun suka si Salungkoy. Jadi maksudnya di sana pada waktu itu dua orang suka si Salungkoy. Yang pertama tuh orang kampung, yang kedua itu yang tentara British si Robinson. Bila si Robinson nih dia cakap sama si Salungkoy, dia cakap, mau hangok dikah, dia bilang ataupun dia cakap lah, dia kasih luah perasaan dia. Bila si Salungkoy tahu yang itu British tuh, itu yang sangat nutup project Jambatan Tamparuli, suka sama dia. Nah sudahlah berjawatan tinggi, terus dia tentara British lagi, terus hinsam pekagu, kikaraja pekagu. Tanpa berlama-lama si Salungkoy ini terus dia terima lah si Robinson ini jadi dia punya boyfriend. Saya tidak pasti sama ada si Intang sempat dikasih luah perasaan dia ataupun tidak. Nggak mungkin kalaupun si Salungkoy tahu si Intang suka sama dia, memang dia tidak suka si Intang. Habis si Intang gitu nggak, sudahlah dia pun kuli-kuli sejak dia kan. Si Robinson sama si Salungkoy ini dorang sudah saling jatuh cinta antara satu sama lain. Tapi walaupun dorang sudah bercinta, cinta kodau sudah dorang, girot sudah pergi nyawaan dorang, tapi itu Jambatan Tamparuli tidak juga pandai gumirot. Asal banjir humput, asal banjir aragas, balik sudah begitu. Jambatan Tamparuli pada waktu itu memang sangat penting sebab itu adalah laluan utama orang-orang kampung ataupun orang-orang yang tinggal di sana pada waktu itu untuk mungkin berdagang apakah tidak pasti. Yang penting itu adalah laluan utama. Satu hari ini si Robinson dia panggil si Intang. Si Intang kamu ingatkan si Intang tuh yang muhang si Salungkoy. Lepas itu si Robinson cakaplah sama si Intang, dia bilang, Intang, kau pergi jumpa dulu tuh bobolian, kau pergi tanya, no kuroh
nakopet di jambatan itu au ogirot, dia bilang. Jadi si Intang ini dia jalanlah, dia pergi jumpa tuh Bobolian. Bila dia sudah jumpa tuh Bobolian, dia kasih tau lah apa masalah dia. Dia cakaplah yang itu jambatan yang dorang selalu dirikan tuh balik runtuh. Jadi si Bobolian cakap mungkin itu hantu air mara ataupun tombuakar tuh mogodok minai koga pemensoidot jambatan. Jadi mungkin itu hantu air dia rasa terganggu sebab itu kan kawasan dia konon begitu. Kamu perlu buat satu majelis ataupun kamu mesti menggunakan supaya itu hantu air tidak tumogod kamu, sudah dia bilang. Lepas tuh si Intang nih dia pulang lah, dia kasih tahu si Robinson, dia cakap, Tuan, yoti boros di Bobolian, dibilang. Om, bila si Intang sudah kasih cakap sama itu bos dia begitu, orang bikin keramaian, semua sudah happy. Jadi lepas orang sudah bikin tuh keramaian tuh kan, orang sudah menggunakan, orang bikin lagi tuh jambatan Tamparuli dengan sekukuh-kukuhnya. Sekukuh mungkin pada waktu itu. Orang yakin memang sudah kukuh kan. Sekali indah lama dari itu hujan datang dengan sangat lebat. Banjir datang, waktu tuh banjir datang tuh kan. Abis orang sudah yakin itu yang jambatan Tamparuli tidak sudah humput kan. Tapi apa yang terjadi waktu itu jambatan Tamparuli no humput. Ataupun itu jambatan Tamparuli dia terputus. Jadi orang berpikir, kita sudah meneginakan. Tapi kan apa ini masih juga no humput. No kurodit itu no putut di kasari kah. Dorang masih bertanya-tanya. Terus si Robinson suruh lagi si Intang pergi jumpa tuh Bobolian. Lepas itu si Intang ini dia pergi jumpa lagi tuh Bobolian. Bila dia sudah jumpa sama itu Bobolian, dia kasih cerita lah apa yang dorang alami. Terus dia bilang tuh Bobolian, ini memang sangat berat untuk saya katakan, tetapi jika sekiranya kamu mau itu jambatan dia terus kokoh, itu hantu air ataupun itu tombuakar, dia menginginkan seseorang wanita yang cantik rupawan untuk dikorbankan ataupun mangan kakapotonomo dohirid i jambatan deh. Tetapi si Bobolian ini dia teringat di kampung nopo itu satu-satunya Semandak yang paling cantik adalah si Selungkoy. Dia tahu si Selungkoy seorang gadis yang sangat baik dan dia seorang yang sangat cantik, dikagumi oleh orang ramai. Dan memang dia famous lah pada waktu itu. Walaupun si Selungkoy itu famous betul waktu itu, walaupun dia dikenali sebagai seorang wanita yang sangat cantik, tetapi ya udah paling asonong kapia kau lulunan daw. Seirat na podi no kolombo si Bobolian red ya deh. Terus si Intang pun terpikir sebab si Intang ni pun dia suka kan si Selungkoy masa itu. Si Bobolian pun dia tidak juga setuju kalau si Selungkoy karena kasih korban. Si Bobolian pun dia cakap lah sama si Intang, dibilang, oke lah kalau begini kau sendiri lah yang atur macam mana, sama ada aku mau kasih tahu si Robinson ataupun tidak. Si Intang ni pun dia mengangguk. Terus sepanjang jalan dia berpikir lah. Dibilang, kalaupun saya kasih tahu si Robinson, belum tentu dia mau kasih korban si Selungkoy. Dibilang, abis kita tahu kan si Selungkoy sama si Robinson ini dorang saling menyayangi. Dia berpikir lah lama. Apalagi dia sebenarnya berdendam sama si Selungkoy sebab dia tidak dapat si Selungkoy kan. Memang di sana ada rasa dendam dia. Sampai di sana rumah si Robinson, terus si Intang nih dia pergi jumpa sama si Robinson. Dia bilang, konon begini. Dia bilang tuh Bobolian begini, dia bilang. Terus pada awalnya si Robinson ini kan dia tidak mau. Memang dia tidak mau sebab dia betul-betul sayang sama si Selungkoy. Si pengen kesanggup kasih korban punya girlfriend kan. Si Intang ini dia minamulitik lah. Dia macam-macam lagi dia pujuk. Dibilang, dia cakap, kalau sekiranya kau kasih korban dia, artinya ini jambatan akan kokoh. Dia bilang, dia cakap-cakap lah begitu. Lama-lama si Robinson ni Om Boyo dia talalai dem. Lagi pula itu project itu dia punya project. Jadi terpaksa lah dia ikut kemauan tuh hantu air ataupun itu tombuakar. Satu hari dorang mengadakan satu pesta. Si Robinson ini dia bawa si Selungkoy. Waktu itu dia dia bawa magauk, dia bawa meginu, macam lah tradisi kita dulu-dulu kan, yang memang asal ada keramaian mesti magauk begitu. Lepas itu dia kasih mabuk betul si Selungkoy. Bila si Selungkoy betul-betul nauk, mintari pematudi, mintondig pematudi Selungkoy. Bila si Robinson menyadari hal itu, terus dia pergi tangkap si Selungkoy. Lepas itu dia kasih ikat lah. Bila pagi sudah matudi tidak tahu pada waktu bila, tetapi di sana dia bilang si Selungkoy dia sadar sudah daripada kemabukan dia. Bila dia sudah sadar dengan kemabukan dia itu kan, dia sudah berikat yang
dia ingat apa kan, waktu dorang bikin pesta tuh dia sama si Robinson ini dia magauk sama-sama. Jadi bila dia sudah sedar, dia nampak dorang si Robinson masih magauk. Dia apa ini nggak sudah berikat terus di sana. Dia menangis lagi minta lepas sebab dia tahu dia akan dikasih korban untuk kekokohan tuh yang jambatan Tamparuli. Masa itu dorang dalam kemabukan. Jadi walaupun si Salungkoi ini minta tolong, minta untuk dilepaskan, tetapi dorang tidak sudah sedar dengan hal itu. Dalam masa dimana dorang mau kasih tanam si Salungkoi itu, sebab itu hantu tuh, itu Tambuakar tuh, dia menginginkan seseorang wanita tuh untuk ditanam hidup-hidup. Dia tidak mau yang kena kasih mati baru kena kasih tanam di jambatan. Dia mau yang apa gitu, itu perempuan masih hidup. Jadi si Salungkoi mau kena tanam sudah di jambatan, tapi sebelum dia kena tanam, si Salungkoi ini dia bercakap, dia bersumpah. Sumpah si Salungkoi dia bilang, walaupun saya sudah kena kasih tanam di sini jambatan, tetapi ini jambatan tidak akan pernah kokoh. Walaupun saya sudah dikorbankan, saya bersumpah ini jambatan tidak akan pernah kokoh sebelum darah si Robinson mengalir di sini jambatan, dia bilang. Artinya di sana walaupun si sebegitu si Salungkoi itu sudah kena kasih korban di sana, tetapi itu jambatan tidak akan pernah kokoh. Dan selepas si Salungkoi habis berkata-kata dengan dia punya sumpah tuh, lepas itu dia kena kasih tanam. Lepas si Robinson betul-betul pulih daripada dia punya mabuk tuh kan, baru timbul rasa menyesal dia. Apalagi bila datang banjir, itu yang jambatan memang dia tidak pernah kokoh. Dan dia tetap humput, dia tetap terputus. Jadi terus dia teringat apa sumpah si Salungkoi. Nah, jadi di sana si Robinson ini dia mengambil keputusan untuk pergi bunuh diri di tempat itu. Tapi sebelum dia pergi bunuh diri, dia turun di bawah tuh kaki jambatan. Lepas itu di sana dia telah mengukir nama Salungkoi. Nah, ada di antara kamu yang ingin melihat secara langsung, kamu pergilah menyelam di sana apa? Di sana di bawah tuh jambatan Tamparuli. Di sana ada itu terukir nama Salungkoi. Selepas si Robinson ini mengukir nama si Salungkoi, terus dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara dia bunuh diri di jambatan Tamparuli. Nah, selepas dia sudah bunuh diri di sana tuh kan, jambatan Tamparuli betul-betul tidak pernah terputus lagi, dia tidak pernah humput lagi, dan jambatan Tamparuli itu benar-benar kokoh sehingga ke hari ini. Dan itulah pengorbanan daripada seorang wanita yang bernama Salungkoi dan kekasihnya pula yang bernama Robinson. Sama ada ini legenda ini dia betul ataupun tidak, tetapi itu tergantung sama kita lah. Apa yang pasti itu adalah cerita turun-temurun daripada nenek moyang kita. Dan kebanyakan yang saya dengar memang ini cerita adalah benar dan betul. Itulah cerita di sebalik tuh. Sekiranya kalau ada tempat-tempat yang ingin saya ceritakan, kamu kasih tahu saja, kamu komen saja. Dan kalau kamu selesai dengan cara saya bercerita begini, ini bercampur-campur dusun sama Melayu, kamu kasih tahu juga saya. Oke, terima kasih sebab kamu sudah mendengar sampai habis. Kita jumpa di video akan datang. Bye-bye.